perlu kita garis bawahi adalah kecanggihan tim kerjanya itu, kerjanya tim ini untuk mendapatkan berkas-berkas sampai dia jadi calon wali kota. Itu yang perlu, bukan sembarangan ini tim kerja mereka, militansinya, kecerdasannya itu yang perlu digaris bawahi. Skenario apa yang sedang... Ya ternyata ini identitas tokoh palsu ini ternyata yang ditutupi supaya tidak terbuka, tidak terkuak. Bisa saja dia ketemunya di karena syaratnya itu kan harus perguruan tinggi ya, mungkin itu dulu. Nah, nanti dicarikan ijazah penyesuaian kan. Ini SMA, analisis saja atau fakta yang didapatkan? Fakta yang saya dapatkan begitu. Karena memang sekolah-sekolahnya tidak pernah ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Keren cadas. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya bertemu dengan seseorang ya yang berbahaya ini kayaknya. Dr. Zulkifli atau Zulkifli kan? Iya betul. Dr. Zulkifli dari aktivis dari UI Watch ya? Bukan, saya dari Universitas Airlangga Surabaya. Oke, dari Unair Airlangga yang beberapa waktu yang lalu bikin gempar, bikin geger yang menyatakan hal yang tidak lazim, yaitu tidak hanya ijazahnya yang paslu ya kan, tetapi yang paslu itu kita bilang paslu aja, yang paslu itu juga orangnya. Terus terang ngeri-ngeri sedap ngomongnya, tetapi kalau Anda lihat beberapa waktu yang lalu, itu yang pernah dinyatakan oleh Dr. Zul. Nah, saya ketemu beliau kebetulan ya di suatu tempat dan saya ingin menggugat keyakinan beliau terhadap palsu itu ya. Apakah betul-betul palsu ataukah paslu, ataukah tidak original, ataukah fake dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih yakin ya? Are you confident saying that Jokowi not original? Not original, is false. Silakan. Ya, saya tidak bisa bicara dengan kepalsuan kalau saya sendiri palsu gitu kan. Ya. Yang hilang di negara ini adalah kejujuran. Atas dasar itu setelah saya menyatakan bahwa ini Joko Widodo palsu, saya harus cari tahu, saya setback ke belakang peristiwa-peristiwa sebelum Joko Widodo palsu ini jadi wali kota. Di Boyolali itu ada satu daerah yang center di anak-anak PKI itu kan. Salah satunya itu adalah Joko Widodo palsu di situ. Nah, mereka punya semacam politbiro. Namanya Rewang, salah satunya juga. Bukannya Rewang itu tokoh PKI? Iya, okay. Komite Sentral PKI. Okay. Satu lagi, karena saya ada. Nah, satu saat setelah mau masuk jadi wali kota, karena waktu itu kan anak-anak PKI itu tidak bisa sekolah, pasti tidak punya berkas. Maka dicarikanlah berkas untuk memenuhi persyaratan administrasi jadi calon wali kota di Solo. Dan ketemulah ijazahnya Joko Widodo. Oke. Itu analisa dari pasal-pasal yang saya temukan gitu kan. Jadi ini bisa dibilang analisis yang basisnya ada saintifik ya, bukan sekedar nuding-nuding. Enggak. Karena memang anak-anak itu tidak bisa sekolah. Untuk jadi wali kota pasti perlu berkas. Nah, dicarikanlah. Jaringan mereka cukup kuat dan ketemu di Universitas Gadjah Mada nama Joko Widodo. Dipakailah berkas itu. Makanya saya katakan ini orangnya bukan Joko Widodo yang asli. Itu yang menambah keyakinan saya bahwa ini memang ada skenario besar sampai dia jadi wali kota di Solo. Makanya jangan heran kalau waktu itu gelarnya Dr. Andes, kemudian jadi insinyur. Karena di wisuda itu tidak ada di wisuda itu
sertifikat wisuda itu tidak ada gelar memang. Ya, ya. Di ijazah itu tidak ada gelar, di ijazah ada ya kan gitu kan? Iya. Oke, ada beberapa persoalan ya pernyataan dokter tadi. Pertama soal tidak sekolah, pengertian tidak sekolah karena dia keturunan PKI kan, gitu ya. Ya. Pertanyaannya adalah tidak sekolahnya itu maksudnya dari SD, SMP, SMA atau kuliah saja? Iya, dari SD, SMP, SMA. Makanya kalau banyak keraguan tentang ijazah SD, SMP, SMA yang gak karu-karuan itu, karena memang tahunnya yang tidak normal itu ya, karena itu memang. Jadi berkas itu disiapkan sama timnya. Ini luar biasa statementnya tidak sekolah SD, SMP, SMA. Ya kalau tidak sekolah SD, SMP, SMA tidak mungkin dapat S1. Cuman masalahnya gini, bagaimana dia kemudian bisa membaca, bisa menulis, kemudian bisa jadi pemimpin kan? Terlepas orang underestimate ya terhadap kemampuan JKW itu ini, urusan kan ada kemampuan yang tidak bisa kita deny. Nah, itu urusan sederhana untuk belajar membaca itu kan sederhana. Ada dulu ada kejar paket A, kejar paket B, kan itu untuk urusan membaca itu sederhana. Yang perlu kita garis bawahi adalah kecanggihan tim kerjanya itu. Kerjanya tim ini untuk mendapatkan berkas-berkas sampai dia jadi calon wali kota. Itu yang perlu. Bukan sembarangan ini tim kerja mereka, militansinya, kecerdasannya itu yang perlu digarisbawahi. Oke, berarti soal nama bisa jadi namanya bukan JKW. Bukan. Ya artinya bukan. Apapun namanya gitu ya. Iya, itu kebetulan mungkin loh ya. Saya tidak tahu ijazah mana dulu yang dibuat itu. Iya. Bisa saja dia ketemunya di karena syaratnya itu kan harus perguruan tinggi ya. Mungkin itu dulu. Nah, nanti dicarikan ijazah penyesuaian kan. Ini SMA, analisis SMA. Saja atau fakta yang didapatkan? Fakta yang saya dapatkan begitu. Karena memang sekolah-sekolahnya itu tidak pernah ada. Itu kan. Karena ini menarik ya. Seperti Bambang Tri mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak punya ijazah SMA. Bahkan dia terlalu berani mengatakan, oh nggak naik 2 kali kelas 1-nya. Jadi ijazah SMA ada penyesuaian dengan SMP, dengan SD, gitu kan. Lalu kemudian dengan S1-nya. Tetapi kan ini kan menurut saya tudingan yang luar biasa loh. Lebarnya minta ampun ya. Yang tadinya kita hanya bicara tentang ijazah palsu saja, dan itu lingkupnya cuma S1. Ada perdebatan itu pun masih dilimitasi apakah dia pernah menyelesaikan sarjana muda. Kalau ini kan lebih radikal lagi. Tidak hanya dia tidak punya ijazah sarjana, tapi bahkan ijazah SMA, SMP, dan SD pun dia tidak punya, begitu. Karena inkonsistensi dalam kebohongan itu biasa. Itu yang saya garis bawahi. Jadi orang bohong itu, hari ini bohong apa, besok bohong apa, itu biasanya terjadi inkonsistensi. Kita lihat aja SD-nya berapa tahun, SMP-nya berapa tahun, SMA-nya berapa tahun. Tidak normal kayak, kalau itu benar. Tidak normalnya di mana? Tahun-tahunnya itu kelihatan. Apa misalnya? Misalnya SD-nya berapa tahun, SMP-nya berapa tahun, coba aja dicek. Kan informasi sudah beredar. Jangan nyuruh saya ngecek. Itu kan sudah beredar. Dia masuk SMP tahun berapa, masuk SMA tahun berapa, itu kan sudah tidak masuk akal semua. Kan nah, itu kalau dilihat dari dokumen terakhir, ya kan, dia lulus tahun 80. Kemudian diterima langsung direct to UGM 80 juga, lulus 85. Jadi kalau kita misalnya kurangi 80 kurang 3 berarti tahun 77. Ya kan? Tapi di antara 77 dan 80 itu ada yang namanya penambahan tahun ajaran. Kalau tidak salah tahun berapa ya itu? Ada itu. Tahun 79 kalau nggak salah. Ya? Saya kelas 5. Tahun 78 apa? Saya kelas 2 SD yang jelas. 69, ya. 69. Nah, kemudian tahun-tahun berikutnya memang saya pernah membaca juga di Bambang Tri itu soal pengakuan Sri Adiningsi dan lain sebagainya yang mengatakan angkatan 81 dan lain sebagainya. Cuma yang dokter katakan itu tidak precise gitu. Nanti besok ketemu lagi kita harus konsisten. Saya setuju. Begini. Kejadian berikutnya yang membuat saya makin yakin itu ketika Rewang itu meninggal. Ya, ketika Rewang sudah meninggal. Yang kata dokter pernah ke rumah Rocky Gerung. Nah, terus begitu Rewang meninggal. Tahun berapa Rewang meninggal? Setelah wali kota Solo itu tahun berapa itu?
Pokoknya sebelum 2012, 2011 mungkin ya. Ya 2012 kan Gubernur DKI. Iya sebelum itu. Jadi ketika di Solo, masih periode di Katanya Solo. udah ke rumah Rocky Gerung. Iya makanya waktu di Solo itu masih hidup toh. Iya. Setelah itu mati. Ini kejadian ini yang perlu saya sampaikan ke media. Silakan. Nah ketika Rewang itu meninggal, yang namanya Politbiro itu cari pengganti. Cari penggantinya Rewang. Oke, awalnya Rewang yang diprediksikan. Ya, Rewang itu Politbironya memang. Oh, Politbironya. Pimpinan dari Politbiro itu, tanda petik ya. Iya. Nah, terus cari pengganti. Masuk, menemuilah seorang tokoh nasional. Iya. Tapi saya tidak bisa menyebut tokoh ini. Oke. Untuk minta tokohnya tokoh masih ini, hidup nggak? Masih hidup. Oke. Dan yang cerita juga tokoh ini. Iya. Dia didatangi oleh salah satu dari Politbiro, ada 3 waktu itu ya. Yang 2 masih hidup, 1 Rewang meninggal. Oke. Nyari pengganti Rewang, dia diminta untuk ganti posisi Rewang. Ya kan? Tapi tokoh ini tidak mau karena saya bukan komunis, saya nasionalis. Nah, untuk meyakinkan inilah cerita ini sampai ke tokoh ini. Cerita tentang skenario bagaimana dia sampai jadi wali kota. Jadi saya cross check itu, jadi bukan karangan bebas seperti yang dianggap orang gitu. Saya mengada-ada gitu, enggak begitu. Saya cari sumber yang lain ya itu tokoh ini. Tokoh ini masih hidup, itu yang bisa saya jawab. Makin menambah keyakinan saya bahwa itu, dan kemudian baru masuk ke di Solo setelah jadi wali kota, ya kan? Ada peristiwa Abu Bakar Basir, kan? Waktu itu Mega diminta untuk nangkap oleh Amerika, tapi dia tidak mau. Nah, saya kira jaringan intelijen Amerika tahu tentang sosok ini. Maka dipakailah sosok ini, tidak tahu terjadi konspirasi apa-apa untuk kemudian naik sampai di tingkat nasional. Jadi ini berkait semua. Tidak bisa kebetulan memang di skenario kan seperti itu. Iya, tapi bagi saya apa yang dikatakan dokter tetap tidak clear ya. Begini, saya hanya ingin ini ya. Apakah ada handicap untuk ngomong terus terang, seterang-terangnya? Karena mungkin takut pencemaran nama baik, takut dianggap menyebarkan berita bohong, takut dianggap ujaran kebencian, itu gimana? Saya mencoba jujur, ya. Karena saya tadi sudah katakan kejujuran itu langka di Republik ini kan. Nah makanya saya mencari informasi yang benar, termasuk tokoh ini yang hampir tiap hari saya temuin, saya berdiskusi karena masa tokoh ini yang tadi yang diminta untuk ganti Rewang itu. Sampai sekarang ada tokohnya? Ada. Masih bertemu? Kapan terakhir kali ketemu? Kemarin masih ketemu saya. Kemarin masih ketemu? Masih ketemu. Usianya berapa? 84. 84. Orangnya di Jakarta? Jakarta. Oke. Dan dia masih clear ya? Clear. Apa yang dia sampaikan? Clear. Oke, menarik ya. Jadi kalau menurut versi dokter, dicari dulu ijazah yang bernama Joko Widodo, bukan Jokowi ya, Joko Widodo. Cuman dokter belum bisa memastikan apakah jadi kerancuan ini sebetulnya kan ada lembaga komisi informasi publik. Iya. Ini kerancuan ini presiden loh, bukan macam-macam loh. Harusnya dia yang nanya ini ke KPUD, mulai Solo, KPUD DKI sampai KPU pusat tentang sosok ini, bener nggak? Kan selama ini tidak ada. Iya, tapi ada yang maksud saya ini menangkap ini keganjilan ini tidak ditangkap. Logikanya gini, menurut dokter namanya sangat mungkin bukan. Mohon maaf ya kepada ini kita sedang menyampaikan sebuah informasi. Namanya belum tentu Joko Widodo. Kata-kata belum tentu. Ya, lebih tepat belum tentu Joko Widodo. Tapi yang jelas yang menjadi presiden Joko Widodo. Pakai nama Joko Widodo. Yang menjadi gubernur Joko Widodo namanya. Yang jadi wali kota Joko Widodo. Iya. Oke, dia mencari ijazah yang bernama Joko Widodo. Bukan mencari ijazah kebetulan dapat Joko Widodo. Gitu. Dia ingin legitimasi ijazah dan yang didapatlah ijazah Joko Widodo. Dan dokter belum bisa mengetahui apakah itu basisnya S1, SMA, SMP atau SD. Karena kan kalau misalnya didapatkan SD berarti yang lainnya menyesuaikan. Didapatkan sama lah. Tapi analisa saya yang didapat S1-nya dulu. Oh, S1-nya dulu. Karena itu yang penting. Karena untuk SMA, SMP, SD mungkin lebih gampang. Perguruan ini kan Gajah Mada agak sulit. Tapi sekali lagi itu analisisnya ya. Jadi analisisnya dapat
Joko Widodo. Ah. Kemudian itulah yang kemudian digunakan untuk melakukan lamaran ya dalam jabatan-jabatan publik. Begitu, Dok? Ya, kenapa saya yakin ini? Ya. Karena isu tentang ijazah palsu ini Ya. kan dibuat bergulir terus. Itu dari situ saya berpikir ini ada apa di balik ini apa? Ada skenario apa yang ditutupi? Itu awalnya saya. Apa menurut Anda? Menurut dokter? Ya, Skenario apa yang ya sedang ternyata ini identitas tokoh palsu ini ternyata yang ditutupi supaya tidak terbuka, tidak terkuak. Jadi ada 4 kemungkinannya. Iya. Orangnya asli, ijazahnya asli. ya? Orangnya asli, ijazahnya palsu. Iya. Orangnya palsu, ijazahnya asli. Atau orangnya palsu, ijazahnya palsu. Oke. Tapi it doesn't make sense, nggak masuk akal yang dokter sampaikan. Kenapa? Orangnya asli, ijazahnya asli mungkin, logikanya kan? Ya. Orangnya asli, ijazahnya palsu mungkin. Tapi kalau orangnya palsu, ya pasti ijazahnya palsu dong, nggak mungkin asli. Begini, saya menduga ini ijazah palsu itu yang sengaja dilempar ke publik untuk konsumsi publik, sehingga jadi kegaduhan di situ. Orang kenapa begitu? Karena tidak langsung ini loh yang palsu, enggak kan? Temuan-temuannya ini kan bertahap. Tiba-tiba fontnya berubah, tiba-tiba skripsinya. Ini ada skenario besar dan saya khawatir teman-teman ini terjebak dengan skenario itu. Kan memang dilempar, ini ada tim yang melempar itu. Gitu. Tujuannya untuk mengaburkan ini tentang identitas palsu ini. Saya tetap nggak masuk akal rasanya, Dok ya. Karena dengan adanya spekulasi tentang ijazah palsu ini, kan orang kemudian mulai bertanya-tanya tentang jati diri pribadi Jokowi. Itu yang harus dikejar dan lain sebagainya. Enggak, maksud saya, kalau seandainya ini dilempar untuk menggelindingkan isu terus-menerus tentang Jokowi, apa untungnya? Kan justru dia ingin case close. Semua tertutup tentang Jokowi kalau seandainya memang dia orang palsu. Kan begitu? Ya. Ngapain dia kemudian tiba-tiba mau manggung lagi dengan resiko akan diketahui identitas aslinya? Saya kok tidak yakin dia akan manggung lagi. Karena kalau ini permainan... Maksud saya dia akan manggung dalam pengertian dalam orbit publik. Ya. Tapi ya, ingat loh, terakhir-terakhir ini sudah tidak muncul lagi di publik. Ini buat saya sesuatu yang harus dipertanyakan juga. Ini skenarionya berganti jadi, lagi. like you said that this is the end of the story. Iya. Kalau ini permainan intelijen dan ini bagian dari objek intelijen, pasti diselesaikan juga. Oke. Ini tidak bisa didekati dengan kacamata awam loh. Ini permainan ini pasti permainan dunia intelijen. Dan indikasinya adalah soal sakitnya itu salah satunya. Iya, indikasinya sakitnya itu. Saudara sekalian, apa yang disampaikan dokter ini ngeri-ngeri sedap. Tapi terus terang saja, saya masih belum bisa diyakinkan. Karena wajar itu. Beliau tidak menyampaikan secara detail apa yang dijelaskan ya. Soal tahun-tahun, soal temuan siapa sebenarnya nama JKW ini sebelumnya, karena memang temuan yang saya, sekarang gini, temuan yang saya dapat, yang saya simpan, itu memang bukan untuk konsumsi publik. Itu yang perlu saya sampaikan, karena tidak mungkin itu saya lempar ke publik, nanti menambah kegaduhan ini. Let's say misalnya kalau dokter dipanggil Prabowo misalnya. Untuk menjelaskan mengenai asal-usul Jokowi, bersedia? Oh, bersedia. Kalau itu bersedia karena itu tertutup. Dan yakin precise, punya data yang precise, concise. Pasti itu. Meyakinkan? Pasti. Nah, kita tunggu aja ya. Karena ini besar tuh pertanggungjawabannya. Karena pertanggungjawab saya yang harus dikejar adalah tanggung jawab dia terhadap kerugian negara misalnya. Kan itu berpengaruh. Tapi pertanyaannya adalah ketika dokter mengatakan tidak jelas ijazahnya, tidak jelas orangnya, saya ngeri-ngeri sedap juga. Karena tentu ini di luar mainstream ya kan. Orang selama ini tidak mempermasalahkan Jokowinya sendiri, tapi mempermasalahkan ijazahnya. Ada pepatah yang mengatakan yang terlihat belum tentu apa yang sebenarnya terjadi. Itu. Tapi sebenarnya ya kalau kita lihat misalnya ya dok ya, kalau kita lihat soal seseorang kan yang firm itu dia wali kota, gubernur, presiden orang yang sama. Sama. Nah, cuman bedanya antara teman-teman lain dengan dokter adalah kalau teman-teman lain mengatakan ya Joko Widodo ini
tidak pernah kuliah di UGM, atau kalaupun kuliah cuma sarjana muda. Jadi bukan sarjana penuh, jadi ijazahnya yang palsu. Tapi kalau dokter mengatakan ini bukan Joko Widodo, bukan. Ini orang lain yang disiapkan. Disiapkan lagi, waduh kacau. Disiapkan memang. Oke dok, daripada kita terus berspekulasi, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Oke, ini ya, rewang yang dimaksud itu nama orang kah? Karena Rocky Gerung juga pernah menyebut kata rewang. Itu apa itu? Nama orang? Nama orang. Rewang itu nama orang. Siapa itu? Anggota Komisi Sentral Partai Komunis Indonesia. Waktu itu termuda dia, waktu terjadi peristiwa itu. Oh, di tahun 65 dia termuda? Termuda, ya. Tapi dia sudah meninggal tahun 2011 kira-kira. 2011, oke. Berarti sejalan sama Rocky Gerung dong, ijazahnya asli, orangnya palsu. Ya, itu ya, saya belum ketemu Rocky Gerung, saya nggak tahu gimana bisa sama saya dengan Rocky Gerung, itu saya nggak tahu. Nah, Anda pernah nggak baca statement Rocky Gerung? Oh, saya baca. Baca, dan memang begitu? Memang begitu. Tapi nggak masuk akal kalau seandainya ijazahnya asli, karena tadi kan sudah diteliti oleh Rismond, oleh Roy Suryo, ada keanehan tuh di fisik ijazahnya. Mungkin itu yang dilempar. Oke. Kalau aslinya yang dipegang dia itu, yang jadi, atas nama Joko Widodo itu. Oke. Itu yang mungkin. Jadi disimpan. Ada ijazah Joko Widodo asli yang diambil, kemudian direplikasi. Ya kan? Untuk yang ini. Betul. Makanya kalau dia lempar aslinya, ketahuan dong bahwa fotonya sama orangnya tidak sama. Kan gitu. Oke. Itu logikanya begitu. Oke. Kemudian saya malah dibilang koplak nih gara-gara mengangkat ini kan. Tanggung jawab dok ya. Oh ya, saya tanggung jawab. Semakin lama kasus ijazah ini semakin semrawut. Sudah sangat banyak bukti kejanggalan yang terjadi, tapi sepertinya polisi hanya mencari tersangkanya, bukan membuktikan asli atau palsunya ijazah tersebut. Kalau dokter, ini sebentar. Ini menarik ini komentar ini. Seharusnya dengan kegaduhan ini, kan dia sudah bukan presiden. Panggil aja dia, diperiksa, diintegrasi. Kamu itu sebenarnya siapa? Itu akan membuka ini semua. Ya, tapi itu yang sulit yang dilakukan oleh polisi. Ya memang polisi begitu. Saya jadi ingat kematian KPPS waktu itu, sudah ratusan orang saya lapor, ini bagaimana? Ini tidak wajar. Apa yang mereka sampaikan ke saya? Kalau Bapak ragu ya Bapak dong investigasi. Saya bukan orang aparat hukum, gimana saya bisa membuktikan? Nih ada bilang, identitas yang digunakan Jokowi ini milik orang lain, bahasa sederhananya begitu. Iya. Oke, jadi ini milik orang lain. Lalu ada juga bilang masuk akal, soalnya nama Widodo si pembuat ijazah pasar pramuka. Jadi namanya bisa saja Joko Widodo. Kalau ini tidak relevan rasanya karena sebelum 2012 wali kota Solo Joko Widodo juga kan? Joko Widodo. Dan soal nama Joko Widodo itu ya sudah sejak wali kota kan. Kemudian tapi ada yang bilang, pantas Indonesia nggak maju, sekelas dokter pikirannya kayak gini, wakakakak gitu. Ya nggak apa-apa lah, wajar loh. Orang-orang berkomentar itu kan biasa. Biasa ya? Karena saya juga melempar yang superficial aja kan. Dalam-dalam nggak saya lempar. Oke, jadi ini superficial ya? Bukan artificial? Bukan, superficial itu ya. Di atas permukaan, bukan tidak digging. In-depth gitu, enggak. Tidak in-depth. Karena itu bukan untuk konsumsi publik. Oh, jadi sobat era sekalian, dokter sebenarnya ada informasi yang in-depth, tapi tidak untuk sobat RH sekalian karena ini informasi intelijen ya. Oh, enggak begitu, bukan. Tapi bukan untuk umum lah. Karena itu masih terkait dengan penelitian-penelitian berikutnya. Jadi bilang setuju dan dokter. Iya, saya sejak awal ijazah palsu ini sengaja dilempar. Udah, ada sama ya. Orangnya palsu aneh. Aja Indonesia pejabat pada budek. Oke. Sentana podcast sama dukun, ini sama dokter konspirasi, wakakak ngakak. Awas dokter dibilangin nggak karu-karuan nih. Nggak apa-apa, biasa itu wajar. Oke, masuk akal Bang Refli, identitasnya juga diragukan bila ijazahnya palsu. Bener juga nih, masuk akal kan, gitu ya, gitu. Kemudian apa lagi? Ya itulah kurang lebih ya. Ya boleh. Banyak yang ini dan aspirasinya tinggi sekali untuk mengetahui masalah ini. Jadi saudara sekalian, silakan dokter
lakukan closing statement yang wrap up soal ini, dan kemudian closing statementnya apa untuk meyakinkan kepada sobat era sekalian secara khusus dan publik secara umumnya bahwa yang dokter sampaikan itu memang didasarkan pada data dan fakta yang dokter memang peroleh. Silakan, Dok. Kebenaran itu bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Oke. Bukannya terbalik. Enggak. Kebenaran bisa dikalahkan tapi tidak bisa disalahkan. Oh, iya. Enggak, oh terbalik ya. Terbalik. Jadi kebenaran bisa disalahkan menjadi pembenaran, gitu kan. Tapi tidak bisa dikalahkan. Yang benar pasti nanti akan keluar dengan sendiri, akan keluar dengan sendiri. Jadi gimana? Itu saja closing statement. Saya kira itu cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tetap minta maaf. Masih ada yang kurang ragu-ragu. Tapi sebenarnya kalau lewat Bu Refli bisa, kalau dialog di off air gitu, apa saya akan buka. Oke, jadi saudara sekalian ya, siapapun yang berkepentingan, BIN sekalipun, ya silakan. Ya, polisi sekalipun, kalau berkepentingan terhadap informasi yang dimiliki dokter ini, silakan ya menghubungi dokter, baik langsung maupun tidak langsung. Ya, saya kira jadi mudah-mudahan ini memberikan semacam keyakinan, karena saya juga belum yakin karena dokter tidak ngomong apa adanya ya kan. Tetapi kita berusaha mengungkapkan kebenaran apa adanya, sebatas yang kita mampu digging, gali untuk publik. Tapi untuk lebih jauhnya, beliau ngomong ini superficial, di atas permukaan. Ya, jadi belum sampai in-depth. Belum sampai data in-depth yang saya dapat, tidak mungkin dilempar ke publik. Ya, di share aja nggak mungkin, apalagi dilempar. Ya, saudara sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.